Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih di pagi hari ini Tuhan baik dalam hidup kami. Kami boleh bangun dan keadaan baik tanpa kurang apapun juga. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Pakai kami semua dan semua kami yang ada di rumah, maupun mungkin ada yang di pekerjaan kami, kiranya Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, mari kita membuka firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Dalam surat ini, Yakobus ingin memberikan nasihat yang teramat penting kepada orang percaya untuk menjadi pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar. Ya, untuk menjadi pelaku firman, Bapak Ibu, ya tentu kita tidak-tidaknya ada 3 perkara mendasar ya yang harus diperhatikan sebagai anak-anak Tuhan, yaitu cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah. Yang pertama, cepat mendengar. Dikatakan dalam firman Tuhan yang kita sudah lihat di dalam bagian firman Tuhan, di situ dikatakan bahwa setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Mendengar adalah seni menutup mulut, membuka telinga dan hati. Ya, cepat mendengar yang dimaksudnya adalah cepat mendengarkan firman Tuhan, bukan cepat mendengar berita-berita lain, gosip, fitnah, rahasia orang, ya, hal-hal negatif dan sebagainya. Sekalipun harus cepat mendengar firman, bukan berarti kita harus menerima semua yang dikatakan oleh hamba Tuhan, ya, atau pengkhotbah. Sebab ada ya sebagian ya hamba yang tidak memberitakan firman Tuhan dengan benar, malah membicarakan orang lain atau menonjolkan diri sendiri. Ini bahaya sekali. Oleh karena itu kita mau cepat mendengar, yaitu mendengar firman Tuhan berbicara kepada kita. Yang kedua, yaitu lambat untuk berkata-kata. Ya, Tuhan memberi kita 2 telinga dan 1 mulut dengan tujuan supaya apa? Supaya kita banyak mendengar, tapi sedikit untuk berkata-kata. Ya, tapi seringkali kita tidak bisa menahan diri untuk banyak bicara. Ya, kita juga berbantah dengan firman Tuhan. Bahkan kita juga membicarakan orang lain. Padahal di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya? Ya, dikatakan Salomo dalam Amsal 10:19, ya, siapa yang menahan bibirnya akan berakal budi. Wah, luar biasa. Artinya apa? Bahwa orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Ya, berhati-hatilah. Karena apa? Menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Itu dikatakan dalam Matius 12 ayat 37. Orang yang menganggap dirinya beribadah tapi tak bisa mengekang lidahnya, sama artinya menipu diri sendiri. Dan ini dikatakan Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26 kalau kita baca. Itu jadi kita melihat bahwa kita diajak untuk lamban untuk berkata-kata. Ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu lamban untuk marah. Artinya apa? Dikatakan dalam bagian ini, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Bapak Ibu, janganlah lekas marah bila kita menerima teguran firman Tuhan yang keras. Ya, tentu kita mau supaya kita boleh berbenah diri. Ya, tentu kita mau supaya apa? Supaya jangan sampai amarah kita itu, dikatakan di dalam Efesus 4, amarah kita itu menjadi sesuatu yang mengerikan, memberi kesempatan iblis bekerja. Oleh karena itu, ya marah dalam pengertian bahwa kita menahan diri.
kita tidak emosi, kita mengontrol diri kita. Marah, ya setiap orang marah. Tetapi kalau kita marah-marah terus-menerus, tentu kita akan membuat satu kesempatan iblis bekerja atas diri kita. Jadi Bapak Ibu, ya, apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, apabila 3 hal ini kita tidak lakukan, ya, kita akan menuai banyak sekali kesia-siaan. Oleh karena itu, ibadah akan menjadi tidak sia-sia apabila apa? Apabila kita taat melakukan firman Tuhan. Tetapi ibadah yang menjadi sia-sia bila kita tak taat melakukan firman-Nya. Demikian firman Tuhan di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Tetap jaga diri, tetap semangat, dan juga stay at home. Ya, kalau misalnya kita berpergian, tetap pakai masker dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan juga kalau misalnya kita ingin berpergian, tahan dulu, jangan berpergian kemana-mana. Kita taat akan peraturan pemerintah, dan kita anak-anak Tuhan jadi teladan bagi orang-orang pada saat seperti ini. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, selamat pagi Tuhan. Pagi ini kami bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kami, dan kami mau supaya kami melakukan apa yang menjadi keinginan firman Tuhan, supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan, dan juga kami lamban untuk berkata-kata dan juga lamban untuk marah. Kiranya menolong, mengontrol hidup kami, dan kami jadi teladan bagi orang di sekitar kami. Berkati renungan pagi ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.